Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa episode ke-61. Topik kita malam ini adalah manfaat ajaib pupuk hayati. Kita akan ditemani narasumber praktisi dan narasumber ahli. Baik, saya Guntur Siboro akan menjadi host pada acara malam ini. Mudah-mudahan acara malam ini dengan topik manfaat ajaib pupuk hayati akan sangat berguna bagi para pemirsa, para sahabat Hope Channel Indonesia. Narasumber praktisi kita pada malam ini adalah Bapak Thomas Haryanto. Beliau adalah pegiat pupuk hayati melalui BIOS 44 DC. Baik, kita sapa dulu Bapak Thomas Haryanto. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam juga Bu Salam, Pak Zakaria sama Pak Daniel. Baik, apa kabar Pak Thomas? Sehat? Baik Pak, sehat, amin. Baik, terima kasih. Jadi Pak Thomas akan bersama kita sebagai narasumber praktisi untuk topik ini. Kita akan seperti biasa akan ditemani 3 narasumber ahli. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Zakaria Sukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Hukom. Selamat malam Pak Siboro. Selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih Dr. Hukom sudah bergabung dengan kita, akan memberikan pengamatan dan pendapat nanti. Kemudian narasumber ahli yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang MS. Beliau adalah pakar peternakan dari Universitas Andalas di Padang. Selamat malam Prof. Salam. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam Pak Thomas, selamat malam Prof. Daniel, dan selamat malam juga untuk Pak Hukom dan untuk semua pemirsa pada malam ini. Terima kasih. Baik, sehat ya Prof. Salam ya. Puji Tuhan. Amin. Baik, narasumber ahli kita yang ketiga adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Guntur, Pak Thomas, Pak Hukom, dan Ibu Salam Aritonang. Baik, apa kabar di Palembang? Cerah Prof. Daniel? Palembang mendung ya. Jakarta hujan. Kemarin sudah hujan, hari ini mendung. Sama Bandung juga hujan. Ya, Jakarta hujan seharian ya. Baik. Baik, topik kita manfaat ajaib pupuk hayati. Ya, ini terus terang istilah pupuk hayati ini juga saya belum terlalu tahu ini ya. Yang saya dengar adalah pupuk organik. Ini gimana tren perkembangan pupuk hayati ini? Mungkin Prof. Daniel bisa memberikan gambaran dulu ya. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa semuanya. Jadi kalau disebut pupuk memang ada definisinya. Ya, definisinya itu adalah unsur hara yang kita kenal, yang ada makro dan mikro. Makronya NPK dan ada yang lainnya lagi. Tetapi pupuk hayati adalah sebetulnya tidak tepat kalau disebut pupuk karena tidak sesuai dengan definisi seperti itu tadi. Tetapi pupuk hayati ini adalah mikroba, enzim, bakteri ataupun bisa jamur ataupun bisa hormon ya sedemikian rupa sehingga unsur hara yang ada di dalam tanah yang selama ini terikat ya di dalam tanah tidak tersedia untuk digunakan oleh tanaman menjadi tersedia ya, dan banyak bahan-bahan organik yang bisa dipotong oleh tadi bakteri, jamur, kapang, enzim dan sebagainya yang tergabung di dalam pupuk hayati ini
Dia memotong sehingga tadinya yang tadi tidak ada ya atau terikat bisa lepas dan dapat diserap, atau dia merangsang penyerapan dari unsur-unsur hara yang ada di dalam tanaman ini. Dan pada saat sekarang di mana kita tidak menganjurkan pemupukan yang berlebihan, maka penggunaan pupuk hayati ini menjadi salah satu alternatif untuk membuat atau mengurangi penggunaan pupuk secara artifisial atau yang kita tambahkan dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di dalam tanah atau di dalam media tanam kita. Mungkin ke depannya selain pupuk organik, maka pupuk hayati akan menjadi tren masa depan, ya, sehingga penggunaan pupuk ini dapat mengurangi biaya bagi petani kita. Untuk sementara itu dulu definisi umum dari pupuk hayati yang saya baca dari literatur dan yang saya pelajari. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi pupuk hayati ini disebut juga pupuk mikrobiologis atau biofertilizer ya. Jadi pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup ya. Tadi Prof. Daniel sedikit menyinggung bahwa pupuk ini juga akan bisa menggunakan bahan-bahan organik ya. Mungkin Dokter Hukum bisa jelaskan sedikit pupuk hayati, pupuk organik, kemudian ada mikroorganisme. Apa sih pekerjaan atau peran dari mikroorganisme ini? Iya, baik Pak Siboro, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel tadi, bahwa pupuk hayati itu adalah pencampuran beberapa mikroorganisme yang punya potensi bisa bersimbiosis secara mutualis dan berpengaruh langsung terhadap kesuburan tanah. Peranannya ini biasanya sangat nyata sekali dalam siklus hara seperti siklus nitrogen, siklus fosfor, kemudian siklus sulfur, dan juga ada beberapa mikorisa yang bisa dimasukkan ke dalam pupuk hayati. Jadi dengan jelas bahwa pupuk hayati ini adalah pencampuran dari mikroorganisme yang bermanfaat, non-hara. Dia bisa mengandung hara, itu berarti bahwa dia memiliki kandungan bahan-bahan makanan atau media yang memang bisa menyebabkan dia survive sampai pada batas waktu tertentu sebelum diaplikasikan ke lapangan, sehingga dia bisa memiliki aktivitas untuk mempengaruhi kerja simbiosis dalam bisa merombak bahan-bahan organik dalam tanah sehingga bisa menjadi tersedia bagi tanaman. Nah, kemudian selain dari siklus hidup, peranan mikroba yang masuk di dalam kategori pupuk hayati ini berperan sebagai dekomposer. Artinya dia bisa setelah diaplikasikan, dia bisa merombak atau mengurai bahan-bahan organik di dalam tanah atau di dalam media-media yang lain, dan bisa tersedia bagi tanaman. Khususnya ini saya fokus kepada tanaman. Kemudian selain dari itu, dalam siklus hara dan juga sebagai dekomposer, dia bisa digunakan untuk menghambat atau menetralisasi logam berat akibat dari pencemaran yang terjadi, baik itu pada lahan-lahan bekas penggunaan pupuk anorganik yang tidak bijaksana yang tinggi, ataupun juga bisa digunakan pada proses reklamasi lahan tambang yang mengandung bahan-bahan logam-logam berat yang bisa dia mencuci sehingga itu bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Di samping itu juga dia bisa menetralisir pestisida sintetik yang digunakan untuk mencemar lingkungan dan termasuk deterjen di dalamnya. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang pupuk hayati. Bedanya dengan pupuk
organik, perlu ditambahkan bahwa pupuk hayati ini bersifat biostimulan, sehingga banyak yang disebut dengan bioaktivator. Sedangkan kalau pupuk organik itu adalah baik pupuk padat organik atau pupuk cair organik, itu bisa beda dengan pupuk hayati, karena itu bisa digunakan mikroorganisme tertentu untuk mengurai bahan-bahan organik maupun sisa-sisa limbah rumah tangga atau apa saja, sehingga dia bisa terurai dalam kondisi kurun waktu tertentu, dan dia bisa menyediakan hara bagi tanaman yang tadi disebutkan, ada makro, ada mikro, maupun juga asam-asam organik yang lain yang bisa bermanfaat untuk kebutuhan pengawetan tanah dan meningkatkan tingkat kesuburan tanah, sehingga tanah itu menjadi subur dan bisa tersedia kepada tanaman. Untuk yang cair, untuk pupuk organik cair, nah ini ada sedikit beda dengan pupuk organik padat, karena di dalamnya itu ada hara makro, mikro, dan juga ada berbagai macam asam-asam organik. Namun yang paling penting kita ketahui bahwa proses perombakan bahan organik ini dia mengandung hara makro mikro yang agak rendah. Sedangkan nanti yang bermanfaat secara efektif itu adalah asam-asam organik, sehingga nanti ketika dipadukan di dalam tanah dengan adanya tersedia hara makro mikro dari mineral kerak bumi, nah itu bisa menyatu dan dia bisa membentuk konsentrasi hara dalam larutan tanah yang bisa tersedia kepada tanaman. Namun perlu kita tahu berapakah kandungan hara mikro makro yang kita punya dan berapakah yang ada di dalam tanah. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Pak Siboro. Terima kasih Dr. Hukom. Jadi dari penjelasan Prof. Daniel dan Dr. Hukom, kita dapat melihat bahwa pupuk hayati mengembalikan siklus nutrisi alami tanah dan membentuk material organik tanah, ya, material organik tanah, ramah lingkungan dan tidak ada residu pada hasil tanaman. Secara umum kelihatan kalau kita bicara pupuk tentunya untuk tanaman, ya. Tapi nanti dari penjelasan Pak Thomas, kita tahu bahwa pupuk hayati dengan merek Bios 44 juga dipergunakan untuk peternakan dan perikanan. Mungkin Prof. Salam sebagai ahli peternakan mungkin bisa menceritakan bagaimana pupuk atau pupuk mikrobiologis ini bermanfaat untuk pakan ternak ataupun untuk perikanan. Mungkin Prof. Salam bisa menambahkan. Terima kasih. Inilah kelebihannya pupuk hayati dibanding pupuk organik yang umum, ya. Mungkin orang bertanya, kok pupuk dikasihkan ke ternak, apa nggak mati? Ya, karena banyak. Itulah kelebihan dari pupuk hayati. Oleh karena ada mikroorganismenya. Walaupun kita tidak tahu jenis-jenis mikroorganisme apa, yang jelas dengan adanya mikroorganisme diberikan pada ternak, inilah peran mikroorganisme lah. Syukur-syukur kalau mikroorganismenya adalah termasuk yang probiotik, kalau bisa diidentifikasi lagi. Kalau dia mengandung probiotik, itu sangat bermanfaat untuk mempengaruhi ekosistem di dalam pencernaan ternak, di mana probiotik ini akan menyeimbangkan bakteri jahat yang di dalam pencernaan oleh adanya bakteri baik, karena probiotik itu dikenal dengan bakteri baik. Apa akibatnya? Dengan diseimbangkan bakteri baik, bakteri jahat oleh bakteri baik, jika ditekan pertumbuhan bakteri jahat, akhirnya itu akan menstimular laju pencernaan. Dengan menstimular laju pencernaan, otomatis akan meningkatkan nafsu makan dari ternak. Akhirnya ya efeknya dengan pertambahan bobot badannya akan lebih meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya,
dengan adanya ditambahkan ke dalam pakan ternak, ada kemungkinan juga dengan mikroorganisme yang dikandung oleh pupuk hayati ini bisa membantu penguraian rantai-rantai karbon yang susah dicerna, yang hanya bisa dicerna oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri dari rumen bagian lambung ruminansia yang umumnya seperti sapi, kambing, kerbau, dan domba. Nah, disitulah dibantu penguraian serat kasar selulosa, hemiselulosa itu oleh adanya mikroorganisme tersebut, sehingga juga itu akan membantu kerja mikroba di dalam rumen. Nah, dengan prinsip kerja seperti inilah yang memungkinkan mengapa bisa meningkatkan pertambahan berat badan ternak. Tetapi di sini ada juga yang perlu diperhatikan juga berapa sebetulnya konsentrasinya yang saya belum tahu ya, bahwa apa ini namanya lebih populernya Pak Thomas nama produk ini Bios 44 DC, Bu. Bio 44 ini ya, saya belum tahu berapa konsentrasinya diberikan pada ternak per PBB atau per berat ransum ya, karena saya melihat ternyata di dalam pupuk hayati ini juga mengandung klorin. Nah, sementara itulah klorin bermanfaat pada jumlah yang cukup dibolehkan, yang pada konsentrasi yang yang tidak berlebihan, itu bisa membunuh bakteri coli yang ada di dalam tubuh. Tapi kalau berlebihan, inilah yang tidak boleh, karena penggunaan klorin itu maksimal 5 ppm. Nah, saya tidak tahu berapa klorin yang dikandung oleh pupuk hayati ini. Itu untuk sementara, Pak Guntur. Terima kasih. Terima kasih Prof. Salam. Sekarang nyambung di otak saya bagaimana pupuk hayati ini ada hubungannya dengan peternakan dan pakan ternak ya. Baik, terima kasih penjelasan narasumber ahli kita, Prof. Daniel, Dr. Hukum, dan Prof. Salam. Sebagai awal sebelum kita membahas dengan lebih detail bersama Pak Thomas. Sebelum kita berdiskusi dengan Pak Thomas, kita lihat dulu video aktivitas atau video dari Bios 44. Bagaimana Bios 44 ini dipergunakan. Saya bertempat di Kampung Rancalame, Desa Tegaluar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Bandung. Bidang pertanian sama perikanan, alhamdulillah saya juga mendapat support dari pemerintah, Tentara Republik Indonesia yaitu TNI, dari programnya ketahanan pangan. Kita juga dibantu dari contohnya pakai ramuan atau air fermentasi dari yang bernamanya Bios 44. Itu alhamdulillah ternyata setelah kita memakai Bios 44 yang tadinya tanahnya keras, yang tadinya tanahnya gambut, itu ternyata terbantu juga oleh adanya Bios 44. Terus yang tadinya kita pakai pupuk organik, sekarang pakai Bios 44 yang bahannya alami, semua dibantu lancar dan terbukti dari hari pertama kita tanam sampai 35 hari 2 kali pemupukan itu pakai Bios, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Nama saya Dede Hermawan dari warga RW 15 Kelurahan Manggang, Kecamatan Balaendah, mengelola lahan di Bantaran Citarum. Saya tanami tanaman ubi rambat. Memang ada kendala dari penanaman ubi rambat tersebut, yaitu pertama, kalau musim kemarau daun pada kering, kadang-kadang ada lalat yang si bolong-bolong seperti ini. Terus sinar mataharinya kurang karena banyak pohon-pohon seperti ini akan memperlambat daripada proses pertumbuhan dari ubi rambat. Setelah saya didatangi oleh Satgas Citarum Harum, kami dianjurkan untuk memakai Bios dan hasilnya seperti ini. Alhamdulillah ada perkembangan yang tadinya sebelum di Bios daunnya pada kering-kering, terus pada banyak ulatnya. Setelah di Bios alhamdulillah daunnya lebat dan lalat pun tidak ada. Walaupun kondisi di kami di sini ada rimbunan pohon-pohon, tapi tetap tidak mempengaruhi tanaman kami setelah di Bios. Kemungkinan besar ini panennya akan lebih cepat di antara sebelum pakai Bios dan sesudah pakai Bios. Mudah-mudahan Bios 44 yang sudah kami praktekkan, petani-petani yang lain mengikuti apa yang telah kami praktekkan di sini, karena perbedaan antara sebelum dan sesudah Bios sekitar 30% ada peningkatan dari hasil tanaman tersebut.
Baik, demikian video testimonial bagi para pengguna pupuk hayati khususnya BIOS 44 DC yang kita akan bahas pada malam ini lebih detail ya. Pak Thomas, tadi nggak salah kalau judul dari topik kita pada hari ini adalah manfaat ajaib pupuk hayati. Mungkin boleh Pak Thomas ceritakan dulu apa ini sebenarnya, kemudian sejak kapan pupuk hayati BIOS 44 DC ini dikembangkan? Ya, selamat malam Pak Siboro, selamat malam Profesor Salang juga, Pak Profesor Kom maupun Profesor Daniel. Selamat malam juga Pak Misa. Mungkin dapat saya ceritakan mengenai sejarah BIOS 44 DC itu mulai dikembangkan itu di tahun 2016. Pengembangannya dilakukan itu di Sumatera Selatan, kurang lebih seperti itu Pak, 2016 di Sumatera Selatan, yang memang notabene di Sumatera Selatan dilihat ada kecenderungan atau tingkat kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi di lahan gambut, karena Sumsel itu lahan gambutnya lumayan besar Pak. Itulah kurang lebih sejarah singkat mengenai mulainya pupuk hayati BIOS 44 DC ini tercipta. Jadi ada bagaimana bisa menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, yang notabene lahannya lebih banyak lahan gambut. Mungkin demikian Pak Sigoro, sebentar Pak, sejarah singkatnya. Baik, terima kasih Pak Thomas. Apa saja sih fungsi pupuk hayati BIOS 44 DC ini? Tadi pertama memang untuk membantu lahan gambut ya. Tapi ada yang lain kah mungkin? Ya, seperti yang diterangkan oleh narasumber ahli Pak, baik itu Pak Daniel, Pak Sukom dan juga Bu Salamnya untuk di peternakan. Memang pupuk hayati ini merupakan yang BIOS 44 itu gabungan simbiosis mutualisme dari antar mikroorganisme yang sudah diformulasikan, yang berfungsi untuk menyuburkan media tanam yaitu tanah maupun media air untuk peternakan ikan, udang maupun untuk dipergunakan di hewan seperti peternakan sapi maupun peternakan kambing. Jadi fungsi-fungsinya itu memang boleh dibilang BIOS 44 ini boleh dibilang Pak sangat lengkap mulai dari pupuk hayati yang menghasilkan unsur makro dan mikro, juga merupakan seperti yang Pak Zakaria Hukum sampaikan adalah mengenai pupuk hayati yang juga bersifat mempunyai fungsi dekomposer yang mengandung mikroorganisme sehingga bisa mengurai sisa-sisa makhluk yang sudah mati kemudian menjadi nutrisi. Selain itu juga seperti yang disampaikan juga oleh narasumber ahli bahwa fungsi pupuk hayati BIOS 44 DC ini juga sebagai pemicu pertumbuhan, artinya mempunyai zat-zat atau hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi boleh dibilang fungsi pupuk hayati yang begitu lengkapnya sudah ada di BIOS 44 DC. Ini kan Pak Siboro. Oh, wah, ini mungkin rahasia dapur ya, Pak Thomas ya. Yeah. Boleh tahu isinya apa aja ini? Pupuk hayati BIOS 44 DC ini isinya apa aja? Kalau mikroorganisme Pak, mikroorganisme yang berguna mikroorganisme untuk penambat nitrogen, juga mikroorganisme untuk pengurai bahan organik, kemudian juga hormon-hormon untuk yang memicu pertumbuhan tanaman mulai dari pembibitan, penyemaian sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat dan lebih baik. Kemudian sebagai juga penyubur, mikroorganisme penyubur sehingga produktivitas akan meningkat dengan
luas lahan yang sama. Artinya peningkatan produktivitas itu kita harapkan bisa mencapai 35% dengan luasan lahan yang sama. Demikian, jadi, Pak. Jadi ini boleh saya katakan Pak Thomas, ini pupuk hayati plus lah ya. Ada mikroorganisme, ada hormon, kemudian ada haranya juga. Iya Pak, sebagai pemacu perasa pertumbuhan biostimulan itu dengan mensintetis mengatur konsentrasi berbagai zat Pak, mulai dari fitohormon, gitu kan, kemudian sebagai penyedia hara yang disampaikan oleh Pak Hukom itu sebagai biofertilizer dengan menambah N2 dari udara secara asimbiosis Pak. Kemudian bisa juga melarutkan hara P ya yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau saya baca dari literatur Pak Thomas ya, mikroorganisme di pupuk hayati itu punya keahlian masing-masing katanya. Bisa menambah N dari udara, bisa mengurai senyawa P dan K, kemudian memproduksi zat pengatur tumbuh, memproduksi zat anti hama, mengurai bahan organik, menyeram logam berat. Berarti ini semua ada ya Pak, komponen ini ada semua mikroorganismenya di pupuk hayati. Termasuk bioprotektan. Jadi bioprotektan itu artinya anti hama ya? Ya, pengendali patogen gitu Pak. Oke, jadi boleh dikatakan tadi boleh diulang Pak fungsi-fungsinya selain untuk pertumbuhan, untuk tanah-tanah yang tandus. Penyedia hara. Ya, penyedia hara itu biofertilizer. Sebagai biofertilizer juga pengendali patogen Pak. Bioprotektannya juga ada berfungsi. Kemudian menetralisir itu kan Pak senyawa-senyawa berbahaya. Dan juga silakan Pak. Dan juga berfungsi sebagai decomposer. Artinya BIOS 44DC ini bisa mempercepat penguraian sisa-sisa pupuk kimia sintetis yang ada di tanah. Jadi bantu untuk mempercepat Pak. Gitu. Sehingga dengan demikian bisa meningkatkan efektivitas penyerapan pupuk. Oke. Saya baca dari literatur fungsi-fungsinya banyak sekali Pak ya. Tadi sudah Pak Thomas katakan lahan gambut ya, merapatkan rongga lahan gambut. Kemudian untuk lahan pertanian dan perkebunan nih apa yang dilakukan oleh pupuk hayati BIOS 44 DC ini? Gimana Pak? Agak putus-putus ya Pak. Untuk lahan pertanian dan perkebunan apa yang dilakukan oleh pupuk BIOS 44 DC ini? Mengembalikan unsur tanah yang bersifat asam menjadi normal ya? Ya, untuk BIOS 44 itu adalah untuk di lahan gambut khususnya yang kita kenal itu kan memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Dengan menggunakan BIOS 44 DC, maka sudah terbukti bahwa pH-nya itu menjadi ideal, pH media tanah. Dan juga sudah dibuktikan dan sudah diuji coba juga di media air untuk peternakan ikan maupun udang. Sehingga boleh dibilang pH air dan pH tanah, media tanam itu menjadi lebih stabil, sehingga tepat atau ideal untuk ditanami atau dibuat peternakan ikan. Jadi uji coba itu telah dilakukan, kestabilan pH-nya itu bisa bertahan sampai dengan 6 bulan. Ya Mbak. Baik, terima kasih. Untuk lahan reklamasi, eks pertambangan, apa yang dilakukan oleh BIOS 44 DC, Pak? Sesuai fungsinya, Pak. Sesuai fungsinya bahwa eks pertambangan itu khususnya pertambangan emas menggunakan zat-zat yang berbahaya atau membuat media tanah itu rusak. Sehingga dengan fungsi pengurai zat-zat yang berbahaya, maka BIOS 44 itu DC itu berperan mengurai zat-zat berbahaya, kemudian bisa ditanami lahan tersebut.
Itu yang kita lakukan itu di Sumatera Barat, mungkin tepatnya Darussalam ya, di Sumatera Barat itu kita melakukan itu untuk tambang ilegal emas Bu, di sana Bu. Ya, banyak. Itu kita lakukan itu di Sumbar, kurang lebih sekitar belum gitu lama, itu tahun 2020 nggak salah Bu, itu di Sumbar. Banyak lahan-lahan yang sia-sia karena aktivitas penambangan liar emas di Sumatera Barat. Iya, ditinggalkan begitu saja memang. Ya, termasuk lubang-lubang yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan untuk beternak ikan, dengan pemanfaatan bios itu bisa dimanfaatkan untuk beternak ikan. Yang otomatis sebetulnya juga akhirnya membuat masyarakat di sana sejahtera, yang secara tidak langsung bisa menekan juga tingkat kejahatan karena pengangguran berkurang. Mungkin seperti itu Pak Sigoro. Ekonomis dan dampak sosialnya bagus sekali ya Pak Thomas ya. Tadi terkait yang disampaikan oleh Prof. Salam, untuk peternakan apa yang dilakukan oleh pupuk hayati Bios 44DC ini? Untuk peternakan. Probiotik sebagai pengurai ini Pak, sebagai pengurai membantu proses pencernaan di hewan sehingga makanan yang asupan makanan itu memang bisa maksimal. Seperti contoh yang dilakukan di Ambon oleh kita itu untuk peternakan ikan kerapu di laut. Tidak mungkin kita menetralisir atau memberikan Bios 44 itu ke media airnya, karena airnya itu kan berjalan, arti mengalir. Sehingga Bios 44DC ini kita berikan pada pakannya, sehingga pakannya itu bisa lebih cepat terurai dan juga di dalam pencernaan ikan kerapu itu berlangsung secara baik. Otomatis tadi seperti yang Pak Bu Salam sampaikan bahwa itu menjadi produktivitas atau peningkatan pertumbuhan hewan atau ikan itu sendiri akan menjadi lebih baik. Demikian Pak Sigoro. Baik, ini luar biasa ini ya Pak Thomas ya. Memang manfaat ajaib dari pupuk hayati khususnya Bios 44DC. Baik pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui call center kami, sampaikan melalui YouTube live maupun YouTube chat maupun Facebook chat, dan kita akan lanjutkan nanti dengan beberapa aplikasi yang sudah dilakukan oleh Pak Thomas bersama tim Bios 44DC setelah yang satu ini.
Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, kita kembali di acara Kamu Bisa episode ke-61, Manfaat Ajaib Pupuk Hayati, bersama narasumber praktisi kita Bapak Thomas Haryanto, pegiat pupuk hayati dari merek BIOS 44DC. Pak Thomas, boleh diceritakan sedikit mengenai distribusi BIOS 44DC ini dan aplikasi-aplikasi yang sudah dilakukan selama ini? Nanti akan dibantu dengan slide, jadi Pak Thomas bisa menjelaskan. Oke Pak, mungkin yang pertama kali ingin disampaikan mungkin jangan berpikir bahwa makanan organik itu mahal Pak. Itu karena yang patut ini adalah bagaimana akibat dari begitu banyaknya bahan sintetis di makanan yang dapat mengakibatkan penyakit. Nah, seperti yang kita lihat di data Pak, bahwa distribusi BIOS 44DC ini sudah juga mencakup hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, itu termasuk Aceh ya, Aceh Pak, Aceh, terus juga seluruh Pulau Jawa, Bangka, Kalimantan Tengah, terbaru juga Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Itu yang boleh dibilang distribusi poin-poin distribusi dari BIOS 44DC. Dengan aplikasinya di mana saja? Nah, aplikasi kita lakukan di berbagai tipe ya Pak ya, lahan-lahan juga daerah, mulai dari di Sumatera Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, sampai dengan Lampung. Jadi keseluruhan wilayah Sumatera itu sudah kita lakukan aplikasi BIOS 44DC. Di Pulau Jawa, mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur juga sudah kita aplikasi dalam memakai BIOS 44DC. Kemudian kita nyebrang itu sampai di NTT, 5 kabupaten itu sudah juga ada poin distribusi BIOS 44DC. Di Sulawesi kita baru memang, di Sulawesi itu di Sulawesi Selatan, mulai dari Makassar, Goa, itu sudah ada, sampai nanti ke depan ini kita lagi siapkan untuk Manado. Kalimantan, kita mulai dari Kalimantan Tengah, karena memang secara infrastruktur ini agak sulit Pak, sehingga poin-poin distribusi ini perlu kita bangun lagi untuk bisa membantu masyarakat, petani khususnya di Indonesia ini, untuk mudah mendapatkan pupuk hayati. Karena penyebaran pupuk di wilayah Indonesia memang juga tidak merata, sehingga diharapkan tahun depan ini kita sudah bisa merambah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, maupun sampai ke Kalimantan Utara. Sulawesi kita harapkan mulai tahun depan itu bisa masuk ke wilayah Sulawesi Utara, sehingga bisa membantu sana petani-petani coklat maupun petani padi di sana, karena sesuai dengan program pemerintah adalah untuk membangun ketahanan pangan, sehingga penyebaran atau distribusi pupuk hayati ini bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat petani maupun masyarakat peternak di Indonesia Pak. Baik, mungkin boleh diceritakan secara detail sedikit mengenai kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yang diaplikasikan di perkebunan kelapa sawit di Banyuasin Pak. Ya, ini di Sumatera Selatan, di Banyuasin, tepatnya di daerah Muara Padang, Pak. Itu kita terapkan itu BIOS 44 untuk membantu perkebunan kelapa sawit yang memang waktu kita ke sana cenderung lahannya itu, media tanam itu asam. Sehingga pH-nya itu hanya berkisar 3,5, 3,8. Ya, dengan penggunaan atau aplikasi BIOS pada salah satu blok yang diaplikasikan yang sudah 2 tahun tidak dilakukan perawatan,
artinya perawatan mulai dari pemupukan maupun perawatan tanamannya sudah 2 tahun ditinggalkan. Diharapkan bisa berproduksi atau produktif. Kita aplikasikan itu di tahun 2017 mulai Pak untuk salah satu blok dengan pH yang dimulai itu 3,8 media tanam. Kemudian setelah aplikasi itu pH tanah itu bisa mencapai 5 atau ideal, memasuki tahap ideal sehingga penyerapan unsur-unsur hara oleh tanaman itu juga akan menjadi lebih baik. Itu pH itu kita lakukan itu amati mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September, Pak. September kita amati 2017, pada September 2017 itu mencapai pH-nya 6,2 sampai 6,8. Itu karena bloknya cukup besar. Itu sampai dengan bulan September, jadi Juni kita aplikasi, di September pH tanah sudah meningkat menjadi 6,2 sampai 6,8. Artinya tingkat keasaman tanah sudah dalam tahap ideal, sehingga produktivitas tanaman itu bisa lebih tinggi. Pertumbuhannya soalnya juga sudah terlihat mulai dari bukaan pelepah yang lebih lebar untuk menopang buah sawit maupun warna hijau daunnya yang lebih baik. Jadi demikian Pak Sigoro. Jadi aplikasi pada perkebunan kelapa sawit membuat pH-nya menjadi asamnya menjadi acceptable, kemudian pelepahnya melebar dan daunnya lebih hijau ya Pak ya? Lebih hijau, ya. Ya. Ini juga dilakukan di Palangkaraya Pak ya? Palangkaraya juga Pak. Palangkaraya juga di sana kita aplikasikan, di Kalimantan Tengah kita aplikasikan juga lebih kurang sama, sampai juga di Sumatera Selatan di Oki kita juga aplikasikan Pak untuk kebun sawit. Bagaimana dengan perkebunan jeruk Pak? Ini tadi Bapak sebutkan Nusa Tenggara Timur ya. Pulau Kisar itu memang Pulau Kisar itu produsen jeruk di NTT ya. Apa yang dilakukan di sana Pak? Kebetulan pada waktu ke sana kita melihat bahwa masyarakat petani budidaya jeruk itu mengalami kesulitan bahwa adanya kondisi tanaman yang tidak baik artinya mempunyai berpenyakit, rantingnya kering, daunnya jarang, sehingga kita rekomendasikan untuk mengaplikasikan BIOS 44 DC di lahan perkebunan jeruk petani. Ya, puji Tuhan hasilnya itu daun bertambah lebat, juga warna hijau juga lebih baik, lebih hijau. Kemudian kondisi batang dan ranting membaik. Baik. Otomatis semua yang dialami itu, sehingga produktivitas artinya buah jeruk pun tumbuh dengan segar. Baik. Itu pun yang sekarang kita lakukan di tanaman jeruk santang madu ya Pak. Kita juga lakukan itu sama. Baik. Kemudian Indonesia ini kan makanan utamanya beras ya, padi ya. Apa yang dilakukan untuk persawahan untuk padi dan beras? Khususnya di padi Pak, khususnya di padi banyak lahan yang terbengkalai, seperti di Sumatera Selatan itu di Desa Gelebak Dalam, kemudian juga di Kepulauan Bangka yang notabene bekas lahan tambang yang tidak bisa ditanami. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun instansi-instansi yang lain untuk melakukan aplikasi BIOS 44 DC di lahan pertanian padi. Khususnya di Desa Gelebak Dalam kita lakukan aplikasi itu dengan luasan 400 hektar. Ya, puji Tuhan hasilnya juga baik gitu kan, karena kita juga melakukan komparasi 400 hektar dengan BIOS 44 DC, 400 hektar tanpa BIOS 44 DC. Artinya produktivitas itu kita mengalami peningkatan dari yang tanpa itu 3,5 ton per hektar dengan menggunakan BIOS menjadi 5,7 hektar
5,7 ton per hektar. Artinya ada peningkatan produktivitas itu sekitar 2,2 ton per hektar. Artinya bisa meningkat lebih dari 10%. Lebih kurang 10%, Pak. 10% peningkatan. Jadi peningkatan produksi padi ya. Bagaimana dengan Ya. sayur, Pak? Sawi kah, cabai, bahkan hidroponik? Apa yang dilakukan? Sama, Pak. Karena prinsipnya BIOS 44 DC itu adalah bagaimana mengembalikan atau menyuburkan media tanam, sehingga dengan media tanam yang baik, dengan media tanam yang subur, maka otomatis tanaman akan berproduksi dengan baik. Seperti tanaman cabai yang kita lakukan itu dari per pohon cabai, tanaman cabai itu rata-rata berproduksi hanya kurang lebih sekitar 300 gram per tanaman. Dengan menggunakan BIOS itu bisa mencapai di atas 500 gram per tanaman. Artinya peningkatannya bisa mencapai 200 gram per tanaman untuk tanaman cabai. Kemudian juga untuk sayuran seperti sawi, brokoli, pokcai yang banyak ditanam oleh petani-petani juga mengalami peningkatan produktivitas, khususnya seperti di Jawa Barat. Jawa Barat itu mengalami kesulitan dalam pola bertanam karena mereka mengambil tanah di bawah, artinya mereka perlu menggali tanah itu sampai dengan kedalaman 1,5 meter agar bisa dipakai menjadi media tanam. Itu yang terjadi di Desa Ciherang, Jawa Barat. Baik. Itu pun kami bantu dengan aplikasi BIOS 44. Baik, untuk perikanan bagaimana Pak Thomas? Pernah diuji coba di Musirawas, kemudian di Ambon tadi ya? Apa yang dilakukan? Ya, Ambon juga, terus kemudian juga berbagai peternakan mulai dari ikan, jenis ikan itu mulai dari ikan lele yang memang ikan lele kan rakus ya, dan juga butuh cepat pertumbuhannya, kemudian ikan kerapu, ikan mas, kemudian juga termasuk ke ikan peliharaan seperti ikan hias, seperti ikan koi, itu juga kita kita lakukan pemakaian aplikasi BIOS 44. Jadi Sampai juga udang juga. Jadi selain lebih besar, lebih cepat panennya, Pak Thomas ya? Iya, lebih cepat. Udang itu mulai dari udang faname sampai lobster, Pak. Oke. Tadi peternakan bagaimana? Tadi Prof Salam di sini ahli peternakan ini. Apa yang dilakukan dan apakah lebih cepat panennya, lebih besar hewannya? Lebih sehat, yang pasti lebih sehat. Seperti yang Profesor Salam sampaikan bahwa dengan adanya probiotik di dalam BIOS 44 ini juga, bahwa pertumbuhan hewan ternak itu menjadi lebih baik. Kita lakukan itu pemakaian BIOS 44 itu kita semprotkan kepada pakannya, Pak, pada pakannya, kemudian sama air minumnya. Air minumnya kita berikan juga dengan dosis yang sedikit, memang berbeda dengan dipakai apabila dipakai untuk media tanam. Untuk media air pun juga lebih sedikit. Baik. Jadi kita berikan kepada air minum dan kita semprotkan kepada pakannya. Ya, tadi pakan dan air minum ya. Tadi ada pertanyaan dari Prof Salam terkait kandungan. Apakah kandungan klorinnya berbahaya atau tidak? Ada kandungan klorinnya di BIOS 44 ini? Ada, sangat kecil, Pak. Sangat kecil. Kalau tadi Profesor Salam katakan adalah maksimum di 5 ppm, kita itu tidak lebih dari 1 ppm sebetulnya. Jadi aman ya? Untuk klorinnya. Aman, sangat aman. Baik. Mungkin reklamasi bekas tambang ini dilakukan di Lahat ya, di tambang batubara. Boleh diceritakan sedikit? Kalau secara update sebetulnya dimulai dari Sumatera Selatan maupun di Sumatera Barat yang kita lakukan. Yang di Sumatera di Lahat, di Golden Gate Borneo itu kita lakukan
reklamasi tambang batu bara, sehingga bisa ditanami pohon-pohon nangka, sehingga bisa juga berguna lahan tersebut. Di Bangka kita jadikan lahan pertanian padi untuk di Kepulauan Bangka. Baik. Baik, ini terlihat sekali manfaat ajaib dari pupuk hayati, khususnya merek BIOS 44DC. Mungkin saya ingin tanyakan, tadi udah banyak aplikasinya. Saya ingin tanyakan ke narasumber ahli kita, Dr. Hukom. Ini memang menciptakan produk yang lebih besar dan lebih cepat panennya. Ini memang seperti itu, Dr. Hukom? Ya, baik Pak Siboro, terima kasih. Jadi menyangkut dengan pupuk hayati BIOS 44 DC yang sudah memang banyak manfaatnya, ini memang sangat efektif sekali. Jadi kita tahu bahwa tadi di BIOS itu mengandung mikroorganisme bermanfaat. Jadi kalau diberikan pada lahan, tentunya aktivitas daripada pencampuran mikroorganisme tadi dia bekerja secara simbiosis dan dia bisa menyiapkan hara bagi tanaman. Nah, selain dari itu dia bisa meningkatkan pH dari asam menjadi netral. Itu sangat penting sekali karena pengembangan lahan pertanian yang memiliki sifat keasaman ini cukup besar di Indonesia, apalagi di pulau-pulau seperti Kalimantan, Sumatera maupun Papua. Nah, ini perlu teknologi seperti ini. Intinya bahwa ketika pupuk hayati diberikan atau diaplikasikan pada lahan, itu dia bisa selain dari fungsi sebagai dekomposer, merombak bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah, juga dia bisa berfungsi untuk menetralkan pH dengan cara dia bisa menurunkan kadar Al terlarut dalam tanah sehingga tanah menjadi kembali pulih sampai dengan pH-nya 6,8, itu berarti luar biasa sekali. Sehingga pada ketika kondisi pH tanah menjadi sekitar netral, di situ berbagai macam hara makro dan mikro itu bisa tersedia. Teristimewa hara P pada tanah asam itu memang menjadi kendala utama dan tidak tersedia. Padahal kita tahu bahwa P itu sangat penting sekali sebagai komponen pembentuk struktur tubuh tanaman, teristimewa bergabung dengan nitrogen membentuk senyawa utama protein, asam-asam amino, protein, asam amino yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kualitas daripada setiap tanaman. Kemudian di samping itu juga mikroorganisme hayati ini kalau dia sudah mengalami lisis, itu berarti bahwa dia bisa mengkontribusi berbagai macam fitohormon ya bagi tanaman. Dan ini cepat sekali dia menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertanian. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui call center ataupun chat di YouTube Live maupun Facebook Live. Ini kalau produksinya lebih besar, panennya lebih cepat, termasuk di perikanan dan peternakan, ini nilai ekonomisnya tinggi ya. Bagaimana komentar Prof. Daniel nih dengan pupuk hayati yang bisa menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi? Yang pasti tadi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Salam dan Pak Sukom, serta kesaksian dari Pak Thomas, pupuk hayati ini akan membuat bobot
atau hasil panen itu bisa lebih cepat. Ya. Jadi ada penghematan waktu, dan artinya kalau ada penghematan waktu, ada penghematan sumber daya. Ya, sehingga keuntungan yang didapat oleh petani atau peternak itu akan meningkat lebih baik, ya, lebih besar daripada yang diharapkan, karena tadi biayanya sudah berkurang, ya, bobotnya didapat, dan petani bisa mempunyai waktu lebih untuk melakukan aktivitas lain, ya, selain dia bertani. Jadi waktunya tadi yang digunakan untuk mengurus pertanian atau peternakannya bisa digunakan yang lain, atau dia bisa menanam yang lain, ya, menanam yang lain, sehingga jumlah atau rotasi yang dapat dilakukan di dalam proses budidaya pertanian atau peternakannya bisa lebih banyak, ya. Contoh tadi kalau di peternakan misalnya untuk ayam, ya, yang biasanya 1 bulan, 30 hari atau 40 hari bisa lebih singkat, artinya untuk mencapai bobot, ya. Kalau ayam daging tadi 1 kilo, ya, itu sekitar 30 ke 40 hari, bisa jadi 30 hari saja. Itu sudah banyak penghebatan dari sisi pakan yang dihemat. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman, sayuran, ya, seperti sayuran yang mestinya tadi 40 hari atau 45 hari bisa 40 atau 35 hari, ya, sehingga bisa digunakan waktu yang tadinya digunakan untuk lebih lama, jadi yang 10 hari terakhir yang tidak digunakan ini bisa digunakan untuk mengistirahatkan lahan, ya, berakan lahan, mengistirahatkan lahan, sehingga pada waktu dia nanam kembali tanahnya sudah lebih siap, lebih subur daripada dia masih menunggu lagi, ya. Sehingga waktunya tadi bisa menanam, sehingga rotasi tanaman yang tadinya bisa 3 kali setahun bisa menjadi 4 kali setahun atau 5 kali setahun, ya. Sehingga dari potensi ekonominya akan menjadi lebih tinggi. Tentu ada investasi. Nah, itu perlu dihitung lagi dengan baik berapa investasi penggunaan pupuk hayati ini dengan hasil yang didapat. Tetapi dari beberapa penelitian mahasiswa, ya, ini masih penelitian skripsi, ya, itu mereka mengatakan bahwa investasi yang diberikan dengan menggunakan pupuk hayati itu bisa ditebus, ya, karena meningkatkan keuntungan. Jadi BC rasionya lebih besar dari 1. Jadi itu layak untuk digunakan, begitu. Itu menurut hasil penelitian. Tapi ini masih penelitian tahap awal, ya, penelitian dari mahasiswa S1. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Daniel, ya. Jadi indikasi awal ini cukup menguntungkan, ya. Prof. Salam, dari penjelasan Pak Thomas tadi, apa yang perlu diwaspadai untuk penggunaan pupuk hayati untuk pakan ternak maupun minuman ternak? Apa ada yang perlu diwaspadai? Tetap perlu diwaspadai penggunaannya, jangan sampai berlebihan, karena walaupun tadi katanya klorinnya hanya 1 ppm, tapi kalau diberikan berlebihan kan bisa terakumulasi nanti di dalam tubuh ternak. Dan ada perlu catatan lagi di sini, ada 2 poin penting yang mengapa pupuk hayati ini bisa dipakai di peternakan dan meningkatkan pertambahan berat badan sapi ternak secara umum. Tadi saya baru mendengar oleh Pak Thomas diterangkan bahwa ternyata pupuk hayati mengandung fitohormon, ya. Fitohormon itu adalah hormon nabati, ya. Sementara selama ini undang-undang melarang ransum ternak ditambahkan hormon di dalam ransumnya, tapi sering industri-industri pakan ini nakal karena ingin produk pakannya bisa cepat untuk memberikan pertumbuhan yang cepat, suka ditambahkan hormon, padahal nggak boleh. Tapi hormon ini adalah hormon senyawa kimia yang jika lama-lama dikonsumsi, jika dikonsumsi oleh ternak, ya, dikonsumsi juga oleh manusia, manusia juga akan ikut termakan hormon itu, karena hormon itu tidak dicerna. Nah, dengan adanya fitohormon yang ada pada pupuk hayati ini diduga dengan adanya fitohormon ini juga yang memicu pertumbuhan. Jadi ada 2 poin di sini. Mikroorganisme yang dikandung di pupuk hayati
Dan fitohormon inilah yang diduga menyebabkan bisa memacu pertumbuhan pada ternak. Baik. Di samping juga klorin bisa mematikan koli yang ada kalau ada di dalam tubuh ternak. Terima kasih Pak Suboro. Baik, jadi ada bakteri baik dan bakteri jahat ya, Prof. Salam ya. Iya. Baik, dengan begitu banyaknya manfaat yang sudah disampaikan tadi Pak Thomas, apa tantangan yang dihadapi Pak Thomas nih untuk lebih mempopulerkan pupuk hayati khususnya BIOS 44 DC ini? Padahal tadi manfaat ekonomisnya tinggi, panennya lebih cepat, produknya lebih berbobot, bisa dipakai untuk peternakan, perikanan. Apa tantangannya, Pak? Terima kasih Pak Sibut. Tantangan dari kami adalah bagaimana BIOS 44 DC ini bisa terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Itu yang pasti, karena pupuk hayati itu pupuk itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani di seluruh Indonesia. Sedangkan memang distribusi yang saya alami dan kemudian saya diskusi atau komunikasi dengan para petani khususnya di luar Pulau Jawa, bahwa kuota pupuk atau distribusi pupuk di sana itu sangat-sangat terbatas, dan kalaupun ada harganya sangat mahal. Baik. Mungkin karena infrastruktur tantangannya bagi kami adalah bagaimana ini bisa didistribusikan. Saya belum lama ini aja ke wilayah Jawa Barat, Pak Siboro, di Cijeruk. Mereka juga mengeluhkan hal yang sama, padahal itu masih di Jawa Barat, artinya distribusi pupuk, khususnya pupuk subsidi itu sangat sulit didapatkan. Nah, saya berharap bahwa di BIOS 44 DC ke depan itu akan menjadi lebih sempurna. Masukan dari Profesor Salam tadi mengenai untuk hewan, kita akan berikan catatan itu. Kemudian juga ini bisa dimanfaatkan semua oleh masyarakat petani secara luas di Papua, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, maupun kepulauan-kepulauan yang lain. Baik. Diharapkan bisa meningkatkan kemakmuran para petani juga, Pak Siboro. Baik, terima kasih Pak Thomas. Jadi memang tantangan utamanya karena kita negara kepulauan yang besar, distribusinya memang merupakan tantangan. Baik pemirsa Hope Channel Indonesia, waktunya telah hampir 1 jam atau lebih 1 jam. Kita harus mengakhiri acara ini. Namun sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin mendapatkan komentar atau konklusi terakhir dari masing-masing narasumber. Pak Dr. Hukom, mungkin ada tambah atau konklusi satu kalimat, 1-2 kalimat. Silakan ya, Dr. Hukom. Baik Pak Siboro. Jadi dengan adanya manfaat daripada pupuk hayati, ini memang sangat penting sekali untuk diterapkan di lahan-lahan pertanian, terutama lahan-lahan yang sifatnya asam. Kemudian penggunaan pupuk hayati ini harus disertai dengan pemberian pupuk buatan untuk meningkatkan keseimbangan dan kebutuhan nutrisi dari setiap tanaman sehingga produktivitas itu lebih tinggi lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Dari Prof. Daniel ada? Baik, mari kita gunakan pupuk hayati untuk mengurangi penggunaan pupuk dan memanfaatkan unsur hara yang terikat di dalam tanah sehingga dapat digunakan oleh tanaman. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Prof. Salam. Dengan pupuk hayati ini kita bisa dijadikan suplemen alternatif, karena selama ini suplemen yang ditambahkan pada pakan ternak adalah senyawa-senyawa kimia. Nah, itu kita kurangi, bisa digantikan oleh pupuk hayati ini sebagai suplemen hayati juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan menjadi ramah lingkungan dan organik. Ya. Baik, dari Pak Thomas, ada pesan terakhir bagi para pemirsa?
Ya, mohon dukungan dan doa. Mudah-mudahan rencana atau perluasan distribusi BIOS 44 DC ke masyarakat Indonesia, petani khusus dan peternak, itu bisa tercapai, karena secara hitung-hitungan ekonomis pun para petani maupun peternak bisa lebih berhemat dengan hasil yang lebih maksimal. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Thomas. Baik para pemirsa Hope Channel Indonesia, demikian acara kita. Kamu Bisa episode yang ke-61, manfaat ajaib pupuk hayati. Pada saat ini, sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita, Pak Thomas Haryanto, Prof. Daniel, Prof. Salam, dan Dr. Hukom. Sampai bertemu di acara episode selanjutnya.